Diceritakan, di negara Mesir Jeng Sultan Maulanan Mahmud Syarif Abdullah sedang diseba atau dihadap oleh seluruh para pejabat pemerintahan, patih, penghulu, dan bupati sentana mantri kumpul semua di hadapan sang sultan. Jeng Sultan lama bermuram durja setelah wafatnya sang permaisuri. Mohon sih kemurahan Allah. Siang malam tekun disikir memuji kepada ilahi menjernihkan cipta. Tidak antara lama kemudian ada hawaif atau suara tanpa rupa terdengar. Sesungguhnya jodoh Anda sekarang berada di Mekah. Sang Sultan ingat kepada Wangsit. Segera Kian Patih Jamalulail dipanggil. Sang Sultan berkata, "Hai Patih, karena waktu haji, Anda pergilah ke Mekah, carilah perempuan yang pantas untuk jadi permaisuri. Semoga memperoleh seperti permaisuri almarhumah. Selekasnya Anda berangkat, bawalah wadia 40 orang, dan aku beri bekal 2.000 ringgit." Kian Patih mengucap sandika. Menghindar dari hadapan sang sultan, meneruskan perjalanan diiringi wadia 40 orang berlayar mengendarai kapal. Tidak lama kemudian mereka datanglah ke Jeddah. Ki Patih dan rombongan lalu mendarat meneruskan perjalanan menuju ke Mekah. Kebetulan waktu haji, lelaki perempuan pada berkumpul di Baitullah, Ki Patih dan rombongan turut beribadah haji. Antara lama bubaran haji, Ki Patih melihat seorang perempuan yang cantik sekali mengungguli orang senegara. Lalu dikuntit dan bertemu di rumah Syahbayan. Ki Patih berkata, "Hai Syahbayan, itu santri perempuan yang punjul rupanya dari negara mana dan anak siapa, karena sama rupanya dengan permaisuri Mesir yang sudah meninggal." Syahbayan menjawab, "Ini adalah santri putri dari tanah Pajajaran. Orang Pulau Jawa, Rara Santang namanya. Adik dari Cakrabuana. Pardunya mengaji dan menetapi fardu haji." Ki Patih berkata, "Kalau disetujui dan semufakat ahlinya, itu putri Jawa akan dipinang Jeng Sultan Mesir. Supaya hari ini juga ikut kami ke Mesir, karena sekarang sudah lebaran haji." Syekh Bayan berkata, "Hai bayi Rara Santan, menurutlah kepada kemauan Ki Patih, di sana akan bertemu dengan jodoh Anda, ingatlah kepada impian Anda. Wangsit jodoh Anda adalah Raja Islam. Cakrabuana harap jangan menghalangi, turutlah kemauan Ki Patih." Cakrabuana dan Rara Santang mematuhi perintahnya sang guru. Segera turut rombongan Ki Patih yang bergembira sekali, oleh karena memperoleh karya. Lalu mereka berlayar menuju Mesir. Datang sudah di Praja Mesir. Kedua putra Jawa diberi pondokan dalam rumah Ki Penghulu Jamaluddin. Pada suatu hari sang Sultan sewaka, berkumpul semua para pejabat di hadapan sang Sultan. Ki Patih dan Ki Penghulu tidak ketinggalan hadir. Jeng Sultan berkata, "Hai Paman Patih, dahulu Anda aku utus. Mendapat karya atau tidak?" Ki Patih menjawab, "Berkah dalam, berhasil, serupa dengan permaisuri Paduka yang telah wafat. Rara Santang namanya putri Pajajaran Pulau Jawa. Bersama saudara tuanya Kaki Cakrabuana, ditemukan di rumah Ki Syahbayan di Mekah. Setelah usai haji, dan sekarang ditempatkan di rumah Ki Penghulu Jamaluddin." Sang Sultan berkata, "Hai Ki Penghulu, lekas putri Jawa suruh datang di Masjid Tursina, aku akan tanyanya sendiri." Ki Penghulu secepatnya membawa kedua putra Jawa ke dalam Masjid Tursina. Akhirnya Rara Santang dan Cakrabuana tiba di Masjid Tursina. Jeng Sultan melihat kepada putri Jawa setuju sekali. Mirip dengan permaisuri yang sudah meninggal, segera sang putri didekati dan berkata, "Hai putri Jawa, siapa nama Anda dan saudara Anda siapa?" Sang putri menjawab, "Rara Santang nama saya. Saudara saya Abdullah Iman namanya." Jeng Sultan berkata, "Hai Haji Abdullah Iman, oleh karena aku suka kepada adik Anda Rara Santan, sekarang aku memintanya untuk permaisuri." Berkata Jeng Pangeran Cakrabuana, "Duhai Gusti." Melainkan menyetujui, namun seyogyanya Paduka tanyai pribadi, karena adik sudah balik. Jeng Sultan berkata, "Hai Rara Santan, setuju tidak kalau jadi permaisuri Mesir? Anda akan dimuliakan sebagai mustikanya keraton." Rara Santang berkata, "Saya terima sekali kehendak Paduka, kalau saya dikaruniai anak lelaki waliullah yang punjul sebuana saya ridho." Jeng Sultan anggekling manan, hatinya masgun, bungkem tidak bisa bicara. Segera mengheningkan cipta menyerahkan persoalannya kepada Yang Maha Kuasa, mohon pertolongan. Tidak lama kemudian, ada terdengar hawaif. "Sesungguhnya itu perempuan pasti jodoh Anda,
dan punya anak waliullah yang punjul sebuana. Karenanya, Jang Sultan hatinya gembira dan segera berkata, "Rara Santang, insya Allah dikabul sekehendak Anda. Aku muji syukur kepada Allah." Jang Sultan sudah selesai berdamaian dengan Dewi Rara Santang malah disaksikan oleh ketuk atau bebunyian alamiah, lindu atau gempa, getar atau gerak alamiah. Gunung Tursina hingga bergerak tanda dibenarkan atau dikabulkan kehendak Jang Sultan. Kala itu tahun 1447 Masehi. Sudah selesai olehnya berdamaian, lalu penghulu sekaumnya dipanggil karena Jang Sultan akan nikah. Ki penghulu bergembira. Ki Patih bersukaria. Sawadia pada kumpul. Cakrabuana segera sudah menikahkan Jang Sultan dengan sang adik. Adapun sebagdanya nikah. Jang Sultan meninggalkan masjid bersama Permaisuri Putri Jawa setelah berada dalam keraton. Jang Sultan sewaka mengundang saudara ipar tua Haji Abdullah Iman. Lalu Haji Abdullah Iman menghadap Sultan. Sang Sultan berkata, "Hai kakak Abdullah Iman, ini dester harap diterima, pusaka dari Rasulullah, 30 depa, dan pula harap menjadi tahu. Kakak dan para wadiaku. Sekarang Dewi Rara Santang diganti namanya dengan nama Haja Syarifah Mudaim." Cakrabuana mengucap terima kasih dan dester sudah diterima. Setelah setengah tahun lamanya Haja Syarifah Mudaim sudah mengandung 3 bulan. Cakrabuana lalu mohon pamit pulang kembali ke tanah Jawa. Jang Sultan memberi izin dan memberinya pesangon 1000 dirham. Haji Abdullah Iman segera pulang. Terus berjalan mampir di Mekah menuju kepada sang guru Syekh Bayan dan Syekh Abdullah. Setelah berjumpa Abdullah Iman memberitahu bahwa Rara Santang sudah diperistri oleh Jang Sultan Mesir dan mohon izin mau pulang ke tanah Jawa. Syekh Bayan memberinya nama Bayanullah. Karena Syekh Abdullah kala waktu dulu sudah memberinya nama Abdullah Iman. Cakrabuana mengucap terima kasih, segera mohon pamit meneruskan perjalanannya mampir kepada Jang Sultan Aceh. Antara sebulan lamanya Bayanullah atau Cakrabuana pulang dari Aceh mampir di Palembang. Kemudian antara 3 bulan lamanya Bayanullah pulang dari Palembang menuju ke Gunung Jati, datang sudah ia di Cirebon. Seluruh masyarakat desa Cirebon pada kumpul dan bersukaria menerima kedatangan kikuunya. Seterusnya Haji Abdullah Iman meneruskan memangku jabatannya sebagai Ku Cirebon. Diceritakan di negara Mesir. Jang Sultan Syarif Abdullah dan Permaisuri Syarifah Mudaim sudah mengandung 7 bulan. Pergi ziarah ke Mekah dan Madinah. Segera sudah berangkat diiring wadiabala 2000 orang. Berlayar mengendarai kapal. Datang sudah di Jeddah, lalu menuju ke Mekah dan meneruskan perjalanan ke Madinah. Datang sudah Jang Sultan bersama rombongan di hadapan kubur Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah. Setelah selesai ziarah kemudian, mereka pulang kembali ke Mekah. Sang permaisuri sudah cukup bulannya untuk bersalin. Adapun antara hari bulan Mulut tanggal 12 Bagda subuh Syarifah Mudaim melahirkan jabang bayi lelaki yang elok sekali. Cahayanya meredupkan cahaya matahari. Jang Sultan bergembira sekali, lalu dibawa tawaf di Baitullah, dirubung oleh para ulama dan para mukmin, diberi nama Syarif Hidayatullah, bertepatan pada tahun 1448 Masehi. Antara 60 hari kemudian rombongan Jang Sultan, permaisuri dan putra berlayar kembali dan datang sudah di negara Mesir. Antara tahun, Syarifah Mudaim mengandung lagi, setelah datang kepada waktunya, lalu lahirlah jabang bayi lelaki pula dan diberi nama Syarif Nurullah pada tahun 1450 Masehi. Tidak antara tahun. Jang Sultan Syarif Abdullah wafat. Setelah wafatnya Jang Sultan, lalu Patih Jamalulain atau Patih Ongkajutra dilantik sebagai pejabat Sultan Mesir mewakili Syarif Hidayatullah selama belum dewasa. Diceritakan Kiku Cirebon, Haji Abdullah Iman dan istrinya Dewi Indang Ayu sudah melahirkan bayi perempuan dan diberi nama Ratu Mas Pakungwati. Kemudian Kiku membangun keraton disebut Keraton Pakungwati. Pada tahun 1452 Masehi. Di sebelah timurnya dibangun Tajuk Jami di pinggir pantai disebut Tajuk Pajlagrahan, yang sekarang tempatnya disebut Kampung Gerubugan atau Siti Mulia. Antara tahun istrinya mengandung yang kedua. Setelah datang waktunya, lalu melahirkan seorang bayi lelaki diberi nama Pangeran Carbon pada tahun 1454 Masehi. Keraton Pakungwati diperlebar dan diperbesar pada tahun 1479 Masehi. Setelah membangun keraton,
Kiku bergelar Sri Mangana. Cirebon sejak tahun 1454 Masehi menjadi sebuah negara beragama Islam. Namun tetap tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Kepala negaranya adalah Pangeran Cakrabuana yang bersemayam di Keraton Pakungwati. Diakui oleh Prabu Siliwangi Pajajaran sebagai Sri Mangana atau Prabu Anom. Diceritakan di Baghdad, ibu kota Irak. Sultan Maulana Sulaiman sudah lama bersedih hati karena sang putra Syarif Abdurrahman bertentangan dengan syariat agama Islam, tidak mengindahkan batal haram. Siang malam membopong anjing, gegemiungan menabuh terbang di jalan-jalan bersama penganut-penganutnya. Adapun saudara-saudara mudanya, ialah Syarif Abdurrahim, Syarif Kafi dan Syarifah Baghdad mengikuti tingkah lakunya saudara tua. Antara 2 bulan lamanya Syarif Abdurrahman tidak tidur tidak makan, karena sedang majnun billahi ta'ala, atau sedang cinta, rindu mabuk kepayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari Jeng Sultan Sulaiman Sawaka, atau jumpa pejabat-pejabat pemerintahan. Semua pejabat pemerintahan kumpul, dan putra lelaki bertiga juga sudah berada di hadapannya. Adapun Syarif Abdurrahman berlaku tinggal adat, bukan adat yang lumrah. Jeng Sultan berkata, "Hai Abdurrahman putraku, buanglah adat yang buruk, jangan suka bertentangan dengan syariat agama Islam. Karena aku sudah menjabat Sultan Panatep Panata agama Sultan yang berkuasa atas agama dan politis." Syarif Abdurrahman tidak mematuhi perintah sang ayahanda, bahkan bertambah meningkat ulahnya yang tidak wajar. Oleh karenanya Jeng Sultan murka. Sang putra sangat dimarahi dan diusir keluar dari negara Irak. Syarif Abdurrahman menghindar sudah dari hadapan sang sultan. Syekh Junaid berkata kepada Syarif Abdurrahman, "Engkau jangan berkelana ke lain negara. Menujulah ke Pulau Jawa. Bermukimlah di Cirebon. Bergurulah kepada Syekh Nurjati yang berada di Gunung Jati dan engkau jangan syak dan ragu kepada apa yang diwejangkan sebagai guru engkau. Sempurna ilmu engkau yang tetap lahir batin." Sang putra mengucap terima kasih mematuhi perintah gurunya. Segera mohon pamit meneruskan perjalanan, datang sudah di pinggir pantai. Sang adik Siti Baghdad dan Syarif Abdurrahim disuruh mengendarai kapal ayahandanya. 4 kapal yang diminta. 1 kapal memuat 300 orang. Sudah selesai olehnya memuat. Kapal 1 putra seorang, semuanya ada kapal 4 buah. Segera berlayar 4 orang putra itu menuju ke Pulau Jawa. Pada akhirnya mereka datang sudah di Cirebon. Ke-4 putra dan rombongan lalu naik ke darat. Yang dari 4 buah kapal itu berjumlah 1.200 orang. Syarif Abdurrahman dan ketiga saudaranya menuju ke Gunung Jati. Ke-4 putra itu lalu memberi hormat. Segera Syekh Nurjati berkata, "Hai para putra, kalian siapa dan apa kehendaknya datang di hadapanku?" Menjawab sang putra Syarif Abdurrahman, "Hamba sekalian adalah sungguh dari Baghdad. Hendak berguru kepada Jeng Maulana Syekh Nurjati. Dan mohon diizinkan hamba sekalian bermukim di Cirebon." Syekh Nurjati sudah memberi wejangan ilmu hak, selesailah sudah mereka berguru. Ke-4 putra mohon izin akan menghadap kepada Kiku Cirebon. Lalu meneruskan perjalanannya datanglah sudah di desa Cirebon. Syarif Abdurrahman sudah bertemu dengan Kiku Cirebon. Kiku lebih sayang. Ke-4 putra sudah diberi pemukiman di sebelah utara. Syarif Abdurrahman telah membangun deduku atau pemukiman. Semua wadiahnya disebar. Adapun Syarif Kafi, Siti Baghdad yang berdiam di Gunung Jati. Siang malam memberi wejangan kitab Quran kepada masyarakat. Disebut Syahdatuk Kafid. Adapun Syarif Abdurrahman yang menjadi ayuning orang atau pemimpin. Dan membagikan barang-barang keramik dari tanah liat. Disebut Pangeran Panjunan. Dan pemukimannya disebut Dukuh Panjunan. Pada tahun 1464 Masehi, adapun Syarif Abdurrahim menjabat sebagai jaksa untuk mengurus agama dan dari gama atau urusan duniawi, karenanya disebut Pangeran Kejaksan. Begitu pula dengan pemukimannya disebut dengan nama Kejaksan. Adapun semua wadya bala Baghdad pengikut ke-4 putra itu sudah menetap di berbagai tempat tanah Pasundan. Di antara mereka telah berkarya membangun sebuah masjid di Japura. Pembesar-pembesar Japura semua tunduk. Adapun Jeng Pangeran Panjunan yang diamalkan itu adalah ilmu hakiki atau ilmu ketauhidan. Diceritakan di negara Mesir. Sang Raja Putra Hidayatullah
sedang sendirian dalam gedung Pajimatan atau gedung perpustakaan, membaca kitab usul kalam yang sangat terperinci. Jeng Maulana sudah menerima atau menangkap surasaning kitab yang dibaca itu. Hingga bersungguh-sungguh hendak berguru kepada Jeng Rasulullah, walaupun menurut kabar dan kenyataannya Jeng Rasulullah itu sudah tiada, tetapi Gusti Allah lebih kuasa dan yang bangsa ruhaniyah itu adalah tidak berubah. Jeng Maulana segera keluar dari gedung perpustakaan itu, menghadap kepada ibundanya Jen Ratu Rara Santang, datang sudah di hadapannya, segera berkata, "Duhai ibu, mohon izin akan berguru kepada Jeng Rasulullah, hendak cari di mana adanya." Sang ibunda lalu merangkulnya dan berkata, "Mas sayang putraku, seyuga Anda tahu Jeng Rasulullah itu sudah tiada, bahkan surun ke-22 kepada Anda, baik berguru kepada aulia, para ulama yang Anda pilih dan Anda sukai. Janganlah Anda cari yang bangsa tiada." Jeng putra memaksa tidak bisa ditahan, segera pamit meneruskan perjalanannya. Pada tanggal 5 bulan Jumadil awal tahun 1466 Masehi, sang ibu menangis gelisah ditinggal oleh sang putra. Antara malam, mimpi bertemu dengan sang suami almarhum. Jeng Sultan Mesir berkata, "Hai adik Srifah muda ini, ikhlaskanlah yang percaya kepada Allah. Mudah-mudahan putra Anda, karena inilah lantarannya menjadi punjun, baik Anda berdoa kepada Allah karena dahulu Anda ingin mempunyai putra waliullah yang punjul sebuana." Syarifah muda ingat kepada mimpinya, lalu bertobat kepada Allah takun memuji. Diceritakan Jeng Maulana Hidayatullah yang sedang berjalan naik gunung turun gunung, masuk hutan keluar hutan. Tidak antara lama, lalu bertemu dengan naga saka yang besar sekali. Bisanya menyala-nyala seperti api, menghalangi perjalanan Jeng Maulana sambil berkata, "Hai orang muda, engkau siapa dan apa kehendak engkau makanya berjumpa denganku di sini?" Jeng Maulana berkata, "Hai naga, aku sungguh putra Mesir, berkeinginan hendak berguru kepada Jeng Rasulullah. Dan engkau naga apa tidak sama dengan sesama engkau? Engkau bisa bahasa manusia." Sang naga berucap, "Saya ini, namanya Yamlika, asal dari neraka kala waktu zaman Nabiullah Sulaiman. Engkau jangan terus ke Mekah atau ke Madinah, karena Jeng Rasulullah sudah sirna sempurna. Kalau engkau sungguh-sungguh berjalanlah ke arah barat menuju Pulau Majati. Ini cupu manik waris engkau, terimalah. Kalau diterawangkan mengetahui yang gaib dan berhasiat seluruh obat-obatan. Walaupun sudah mati bisa hidup kembali. Cupu manik diterima sudah." Jeng Maulana mematuhi perkataan naga. Segera pamit meneruskan perjalanannya ke arah barat. Lebih mantap kehendaknya. Serah diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Diceritakan Ki Pendeta Ampini sedang berada di pinggir Pulau Majati hendak ziarah. Hanya kebingungan di jalannya. Tak lama kemudian, datanglah Jeng Maulana. Ki Pendeta gembira, segera berkata, "Hai orang muda, siapa Anda bertemu denganku di sini dan apa keinginannya?" Jeng Maulana berkata, "Saya putra Mesir, Hidayatullah namanya, berkeinginan hendak berguru kepada Jeng Rasulullah." Berkata Ki Pendeta, "Apa Anda belum mengetahui kepada kabar bahwa Nabi Muhammad itu sudah sirna sempurna berabad-abad yang lalu? Baik kita berziarah ke kuburnya Jek Nabi Sulaiman di Pulau Majati." Jeng Maulana menuruti kehendak pendeta. Ziarah bersama ke kuburnya Nabiullah Sulaiman terus berjalan. Tidak antara lama kemudian, ada datangnya Nataula naga yang besar sekali, menghadang perjalanan Jeng Maulana dan Ki Pendeta. Ki Pendeta gemetar sambil berkata, "Hidayatullah, bagaimana daya upaya Anda?" Jeng Maulana berkata, "Hai sang naga sumingga sumingkira, harap memberi jalan. Aku sungguh putra Mesir dan hendak ziarah ke Nabiullah Sulaiman." Sang naga berkata, "Hai orang muda, saya izinkan. Namun saya minta air susu sekenyangnya. Nanti kalau saya kenyang niskaya mabok. Dan dari telinga saya akan keluar sesuatu seperti lawe atau kanti. Ambillah untuk tumban atau penolak bisa dan rahayu dari bahaya." Jeng Maulana dan Ki Pendeta lalu mencari air susu. Mendapat sekaleng besar, lalu air susu itu diminumkan sudah. Sang naga lalu mabok lalu menggeluntung di tanah, ternyata keluar dari telinganya sesuatu seperti lawe atau kanti. Cepat Jeng Maulana mengambil lawe itu dari telinganya sang Nataula naga. Segera meneruskan perjalanannya bersama Ki Pendeta. Terlaksana,
sebanyak ular, jin, setan, tidak berani mengharu biru dan selamat dari bahaya. Jeng Maulana dan Ki Pendeta telah datang di hadapan kuburnya Jeng Nabiullah Sulaiman. Jeng Maulana lebih hormat dan hikmat. Ki Pendeta bersuka cita, langak longok, yang dikehendaki itu cincin maklumat Jeng Nabi Sulaiman. Jeng Nabi Sulaiman memberi sasmita. Jari petunjuknya bergerak. Tidak antara lama. Lalu ada petir 1000 menyambar. Ki Pendeta remuk. Sirna sudah. Jeng Maulana terlempar ke angkasa hingga jatuh di puncak sebuah gunung. Segera Jeng Maulana tobat kepada Allah. Oleh karena menemani orang yang berlaku durjana. Karena kemurkaan Nabiullah Sulaiman, Jeng Maulana merasa mati. Setelah bertobat lalu meneruskan perjalanan dan berjumpa dengan seorang pertapa. Yang di sisinya ada sebuah kendi pertula. Jeng Maulana berkata, "Hai Sang Tapa, itu kendi milik siapa? Saya ingin minum." Sang Tapa menjawab, "Walau alam. Tatkala saya bertapa itu kendi sudah ada." Jeng Maulana berkata, "Hai kendi pertula, engkau siapa yang mempunyai milik? Karena saya ingin minum." Kendi menjawab, "Saya kendi asal dari surga kala waktu turun zaman Nabiullah Nuh. Iya Tuan yang mempunyai milik." Lalu kendi diminum airnya tidak sampai habis. Lalu kendi diletakkan. Kendi segera mengucap, "Tuan pasti menjadi raja dan seturunannya." Akan tetapi tidak sampai terus. Karena direbut hingga terjajah, kendi lalu diminum kembali hingga airnya habis. Kendi pertula berkata, "Selanjutnya, negara Tuan abadi tidak terjajah. Tetap merdeka, mulia negaranya tidak berubah." Kendi pertula berkata lagi, "Kelak saya mengabdi kepada Tuan, kalau Tuan sudah jadi raja." Jeng Maulana Hidayatullah menjawab, "Iya. Semoga terlaksana." Lalu kendi segera terbang ke angkasa pulang kembali ke asalnya. Jeng Maulana merasa terang benderang. Seluruh yang gaib terlihat. Dan tubuhnya merasa sehat bugar dan berbau harum. Sang pertapa terheran-heran. Tidak disangka bahwa sebuah kendi bisa berkata seperti manusia dan bisa terbang ke angkasa. Sang pertapa ingat kepada sasmita, segera cincin marbun diberikannya, yang berwatak terang, yang bangsa gaib. Dan 7 langit 7 bumi, terlihat terang dan bisa membuat seluruh isi alam. Jeng Maulana mengucap terima kasih, lalu mohon pamit meneruskan perjalanannya. Diceritakan ada seorang perempuan yang punjul sebuana ingin mengabdi. Akan tetapi, Jeng Maulana tidak mau menerimanya. Karena mengetahui dari golongan Ratu Dunia. Segera meneruskan perjalanannya. Tidak lama kemudian dihadang oleh seorang lelaki ingin mengabdi pula, dan mendengar suara di angkasa yang merdu sekali. Jeng Maulana tidak mau menerimanya. Oleh karena mengetahui bahwa mereka itu ratunya setan dan sewadianya ingin menggodanya, Jeng Maulana meneruskan perjalanannya. Lalu ditimpa oleh gelap gulita. Merasa menderita sekali karenanya. Tidak lama kemudian ada datang Nabiullah Ilyas. Terimalah baju ini sebagai pangruating badan. Berwatak, kalau dipakai seperti malaikat, bisa memasuki barang keras tanpa berlubang. Api tidak mendatangkan panas, di dalam air tidak basah, kalau bepergian hanya sekejap mata. Baju sudah diterima dan dipakai. Sambil mengucap terima kasih, Jeng Nabi Ilyas berkata, "Aku tuduhkan Anda, naiklah ke puncak sebuah bukit. Berjumpa dengan seorang lelaki yang mengendarai kuda. Anda seyogia mohon pertolongan." Jeng Maulana mematuhi, lalu mohon pamit. Meneruskan perjalanannya. Datang sudah di puncak sebuah gunung. Tidak lama kemudian, datanglah Nabiullah Khidir mengendarai kuda sembrani. Jeng Maulana segera sungkem menghaturi bakti hormat. Jeng Nabi Khidir lalu memberinya sebuah buah-buahan yang hijau dari surga. Jeng Maulana mengucap terima kasih, lalu dimakannya hingga habis. Lebih nikmat sekali dan keluar cahaya nur buat teja kuung-kuung seperti cahaya pelangi. Dan mengetahui bahasa sebanyak barang. Jin, setan, malaikat, manusia, hewan dan bangsa angin pun mengerti bahasanya semua. Dari khasiatnya buah-buahan tadi dan berkahnya menurun hingga 3 turunan. Jeng Maulana mohon petunjuk semoga lekas berhasil apa yang dikehendaki. Jeng Nabi Khidir suka menolongnya, disuruh bonceng bersama mengendarai kuda. Segera terbang ke angkasa meneret dan pada akhirnya
telah datang di Ajrak. Jeng Maulana disuruh turun. Jeng Maulana lalu turun, datang di keraton Ajrak bertemu di hadapan Sang Prabu Jin Islam Abdullah Safari. Prabu gembira sekali. Jeng Maulana dirangkun, lalu duduk sejajar. Berkata Sang Prabu, "Ya bahagia datangnya cucuku, bahagia sekali Anda bertemu di sini. Apa yang dikehendaki datang di hadapan Eyang?" Berkata Jeng Maulana. "Cucunda hatur bertahu, sesungguhnya saya sedang mencari Jeng Rasulullah, bermaksud sungguh-sungguh berguru kepadanya. Semoga Eyang berkenan memberi petunjuk." Sang Prabu berkata sambil tersenyum, "Kurang seantara waktu lagi akan bertemu, dan ini buah-buahan pemberian malaikat, sedunia tanpa tanding. Buah-buahan sudah diterima lalu dimakan sampai habis. Rasanya 1000 nikmat, 1000 khasiat, berkahnya menurun hingga 9 turunan." Jeng Maulana hingga pingsan karena nikmatnya. Sang Prabu lalu memanggil Kian Patih Osat Asid. "Ini cucuku bawalah ke Damsik ibu kota negara Jin Islam Ajrak. Masukkanlah ke dalam Masjid Mirawulung." Segera Jeng Maulana dibawa ke Masjid Mirawulung. Tidak antara lama Jeng Maulana terjaga merasa lain zaman. Melihat para arwah orang-orang yang mati sabil dan orang-orang yang ahlul makrifat. Jeng Maulana bercakap-cakap dengan semua arwah, dan pada mendoakan semoga lekas tercapai maksudnya. Jeng Maulana segera semedi mengheningkan cipta menyerahkan diri kepada kehendak ilahi. Tidak lama kemudian terdengar suara. "Hai bahagia sekali engkau orang muda, diridhoi oleh Allah naik ke langit, hingga tingkat 6. Terlaksana kemauan engkau bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kala waktu 28 Rajab tahun 1466 Masehi. Waktu mi'rajnya Jeng Maulana Syarif Hidayatullah. Setelah Jeng Maulana mendengar suara yang mengawang, lalu menengadah ke langit, melihat langit sudah terbuka, para malaikat pada melambai-lambai. Jeng Maulana segera terbang, datang sudah di dalam langit yang pertama. Jeng Maulana uluk salam dibalas oleh semua para malaikat, dan semua para malaikat itu bertindak menggembirakan Jeng Maulana. Jeng Maulana lalu naik ke langit ketiga, Jeng Maulana terus naik lagi ke langit ke-6. Para anbiya dan para malaikat yang berjumpa semua diuluki salam, mereka bergembira sekali memuji syukur kepada Allah. Jeng Maulana telah datang di langit ke-6. Jeng Maulana terharu, nikmat tiada lain yang terlihat, hanya cahaya yang lebih agung laksana meliputi 7 dunia. Jeng Maulana lalu sujud, 1000 nikmat 1000 rahmat, laksana lenyapnya papan dengan tulis. Maka, lalu ada suara yang terdengar. "Janganlah Anda sujud kepada yang baharu, sujudlah kepada yang kodim." Jeng Maulana mendengar suara itu, lalu mengangkat kepalanya ke atas melihat kepada hak yang sesungguhnya. Jeng Nabi Muhammad memberi wejangan sejatinya syahadat yang bangsa Latifatu Siri. Setelah selesai memberi wejangan, Jeng Nabi Muhammad berkata, "Aku beri Anda gelar insan kamil, menjabat sebagai wali kutub sebagai wakil mutlakku. Tidak adanya Nabi ya adanya aku wali kutub, tidak adanya aku ya adanya Anda. Bahkan tidak ada wujud dua, dan gelarkanlah agama Islam, rukunnya 5 perkara. Syahadat, sholat, puasa, zakat fitrah, dan naik haji bagi orang yang kuasa di jalannya dan patuhilah apa yang tersebut dalam Al-Quran. Dan ingat Anda janganlah mengunggul-ungguli, menghebat-hebati yang tanpa amal kebajikan. Dan Anda bergurulah, apa adat biasa di dunia, yang benar lakunya, nastiti hati-hati yang sejatinya." Jeng Maulana mengucap terima kasih atas apa sih pemberian Jeng Rasul. Insan Kamil lalu mohon pamit, segera turun ke langit kelima terus hingga ke langit pertama. Insan Kamil sudah pamit uluk salam. Dibalas oleh semua para anbiya dan semua para malaikat. Alhamdulillahirobbil alamin dan tasbih. Insan Kamil turun dengan mengendarai awan putih. Datang sudah di keraton Ajrak. Sang Prabu bertemu berhadapan dan bergembira sekali. Dan dihormat-hormat, tidak antara hari. Insan Kamil mohon pamit meneruskan perjalanannya, mengendarai mahligai emas diiring oleh Jin Islam Sedomas 80 orang dan Patih Osat Asid turut serta. Tidak lama kemudian, datanglah Insan Kamil di keraton Mesir. Lalu datang di hadapan ibundanya, segera dirangkul oleh sang ibu, sambil menangis, karena rindu sekali. Geger orang senegara, bersukaria, setelah datangnya Jeng Maulana Insan Kamil. Kian Patih, Ki Penghulu, dan Bupati Sentana Mantri pada menghadap menghaturkan selamat datang. Jeng Maulana Insan kami
sudah menceritakan dari awal sampai akhir pengalaman perjalanannya yang berhasil itu. Bersambung. Cerita selanjutnya adalah Cirebon diserahkan kepada Jeng Maulana Insan Kamil.